Jadi waktu turun dari masjid, kata Ustadz Nazar di sebelah saya, Ustadz Somad, tengok sendalnya, Wairu maktub isim, di sendal tak ada tulis nama. Beliau mengingatkan dulu waktu di pesantren, kalau turun dari masjid kita tidak akan pakai salah sendal karena nama tertulis di situ, Somad. Sudah ditulis pakai spidol, ujungnya disayat pakai pisau silet, pakai gembok lagi. Kenangan-kenangan itu, walaupun sudah keluar dari pesantren 20-30 tahun yang lalu, tapi masih melekat di kepala. Maka buatlah kenangan-kenangan dalam hidup yang kira-kira nanti setelah tua akan menjadi kenangan yang baik. Di antara kenangan yang baik itu adalah kenangan-kenangan di pesantren. Muhadarah penting. Ustadz Somad hari ini ceramah menghadapi antara di stadion 100.000 orang dengan santri di kelas 20 orang sama. Kenapa? Karena bekat latihan muhadarah. Walaupun dulu waktu muhadarah itu Masya Allah sudahlah capek dari pagi, muhadarah ba'da asar petang, macam-macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut muhadarah. Yang pertama, naik ke atas asrama tidur. Lemari kami dulu panjang, dari triplek, lemari 1, lemari 2, lemari 3, lemari 4. Ada saja yang cerdas punya ide, digergaji dalam lemari, bisa tidur 3 lemari disatukan. Kawan-kawan itu sekarang sudah jadi orang-orang hebat terpandang. Nanti kalau saya sebutkan merusak kode etik jurnalistik. Tapi jangan gara-gara ini nanti lemari kalian gergaji. Apa tujuan muhadarah itu? Supaya bisa mengungkapkan isi hati di depan orang banyak. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan lidah supaya bisa mewakili suara hati. Innal kalama, sesungguhnya kalam, la fil fuadi, letaknya di dalam hati. Ustaz, hati itu bahasa Arabnya kan kolbu. Kolbu itu bahasa Arab tilmiz. Kalau ustaz, fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Kalau masih berbolak-balik, kolbu. Taqallabat wa taza'za'at. Kolbu masih berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu. Tapi kalau sudah tenang, istiqrar, disebut dengan fuad. Makanya orang-orang tua itu tenang. Kalau ada pengajian saking tengangnya tidur. Tapi kalau masih anak muda masih gelisah, matanya masih kemana-mana. Qalb. Innal kalama, kalam, kalimat itu letaknya di mana? Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Innal kalama la fil fuadi, letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, lidah, alal fuadi dalila, supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Makanya ketika mau sholat, ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Dalam mazhab lain cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kata Imam dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal 911 Hijrah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah dalam hati, qalbu. Tapi dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i diucapkan di lidah. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Ustaz tadi waktu sholat ucapkan di lidah atau di mulut? Di mulut atau di hati? Saya ucapkan di mulut. Usolli fardhu subhi. Walaupun niat itu bukan itu. Niat itu bukan usolli fardhu subhi itu. Niat itu di dalam, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Allahu Akbar. Tapi kadang niat kita ini kalau tidak diucapkan di mulut berbolak-balik. Bagi saya pribadi, mungkin tadi habis buka HP, habis ngobrol, habis di jalan cerita, habis melihat orang, melihat dinding, melihat tiang, lalu rusak dalam hati, angkat tangan langsung Allahu Akbar, berkata-kata dalam hati. Ini sholat subuh apa sholat zuhur? 2 rakaat apa 4 rakaat?
Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan yang dalam hati, maka dilafazkan di mulut supaya hati tidak berkata-kata. Hai Abdul Somad, ini solat apa? Usalli fardhus subhi. 4 rakaat apa 2 rakaat? Rakaataini. Adaan apa qadaan? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Karena disuruh mudir. Lillahi ta'ala. Jadi sebanyak apapun kitab yang kau baca, dari mulai qiraah rasyidah sampai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, kalau tidak bisa kau ungkapkan dengan lidah, maka apa gunanya? Oleh sebab itu rajin-rajin muhadarah, melihat teknik cara muhadarah, berbicara di depan orang latihan. Saya hadir dengan mata kepala sendiri diundang ceramah oleh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata. Anak KKN semester 7 mau habis semester 8, sebelum nulis skripsi KKN dulu. Pembawa acara mahasiswa KKN bersama rombongan safari bupati. Apa kata mahasiswa itu ngomong di atas? Bapak, ibu. Bukan ngejek. Tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatih bicara di depan orang banyak ini, walaupun sudah lebih umur 21 tahun, walaupun sudah kuliah 6 semester, masuk semester 7, tapi menghadapi orang banyak, grogi, keluar keringat dingin sebesar langsat, bukan keringat jagung lagi.